Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang malam ini insyaallah rahmat Allah masih terlimpah kepada kita bersama. Kita selalu berharap semoga Allah melimpahkan nikmat-Nya sekaligus melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita bersama. Semoga Allah menunjukkan sesuatu yang benar itu benar, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan yang benar. Semoga Allah pula menunjukkan kepada kita sesuatu yang salah itu salah, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan yang salah. Untuk itu, mari kita bersama-sama tadabbur malam ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kalau tidak dipakai biar diberikan ke Masjid Al-Hikmah saja. Oh, masih dipakai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemahaman kita terhadap ad-din al-Islam kadangkala aplikasi kita banyak yang salah kaprah, salah aplikasinya, tetapi kaprah untuk dilaksanakannya. Maka tentu untuk menghindar dari salah yang kaprah itu, kita hendaknya merujuk pula kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu untuk selalu mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena masih banyak di antara ayat-ayat Allah itu yang kemudian banyak aplikasinya salah dan kaprah. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang mengharapkan, hanya mengharapkan tentang dunia, sementara dia menyelewengkan ajaran agama. Itu yang saya katakan, sayangnya Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengadakan peneguran. Saya merekam 2 guru besar Universitas Indonesia yang dengan dalih dia adalah bahwa kalimat Allah afala tatafakkarun itu untuk dijadikan sebagai hujjah untuk memahami tentang Al-Quran. Kita bisa membayangkan kalau kemudian
surga dan neraka itu tidak ada. Tetapi MUI diam. Kemudian siapa yang harus membenahinya? Ada juga yang beraninya, malah guru besar UIN Syarif Hidayatullah, bukan Universitas Indonesia, yang menyelewengkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa tidak ada rujukan orang menikah itu berbeda jenis. Coba bayangkan, guru besar Universitas Syarif Hidayatullah kemudian menjadi salah kaprah. Banyak kemudian pengikut-pengikutnya. Padahal mari kita fahami terlebih dahulu sebuah doa yang kontroversial dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian Allah menegaskan, yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 200, ketika orang-orang jahiliyah melaksanakan wukuf di Arafah. Haji itu sudah ada sejak Adam alaihissalam, tetapi orang-orang yang ditinggal Isa alaihissalam kemudian merombak tatanan at-tasyrik itu. Kalau itu tawaf di Ka'bah, mereka melepas pakaiannya, telanjang bulat. Kemudian ketika mereka sudah selesai wukuf di Arafah, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya. Dia hanya meminta kepada Rabb kehidupan dunianya. Karena orang-orang Arab itu amat sangat bangga dengan nasab keturunannya. Aku adalah nasab A yang selalu memberikan makan untuk orang-orang ibadah haji. Aku nasab B, memegang kunci pintu Ka'bah. Aku nasab C yang selalu memberi makan orang yang tawaf. Mereka bangga dengan nenek moyangnya. Mereka selalu menyebut nama nenek moyangnya. Dan dia berkata, Rabbana atina fid dunya. Karena dunia dianggapnya kehidupan mereka yang abadi. Maka hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah ketika Nabi sudah memperoleh predikat nubuah, maka Allah kemudian memberikan jalan keluarnya pada surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat sebelumnya kalau saya katakan dilecehkan oleh Allah. Ketika dia berkata Rabbana atina fid dunya, Allah berkata wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kamu tidak akan dapat untuk akhiratmu. Ini doa yang kontroversial kalau menurut saya, tetapi menjadi sebuah adagium yang salah kaprah. Banyak sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Kalau kita buka pada kajian-kajian ini, Nabi mengupasnya 23 tahun. Kita hanya berapa hari saja, berapa bulan, berapa tahun. Lah, ternyata sekarang ini masih ada juga yang senang dengan terah keluarganya. Coba Bapak lihat, masih ada kelompok nih, aku keturunan Rasulullah yang bergelar Habib, kan begitu ya. Rasul itu punya karakter yang sangat lembut. Masa keturunan Rasul dengan kalimat Allahu Akbar bendok rumah orang? Kan tidak benar. Sekarang di kota Probolinggo ini
Sudah ada pesaingnya. Dia lebih bangga, aku keturunan daripada Wali Songo. Pernah dengar Bapak? Di kota Probolinggo sudah ada. Kemudian telepon saya untuk menjadi ketuanya. Karena mereka tahu orang-orang yang keturunan Wali Songo itu dari Sunan Ampel, itu mereka punya kartu. Punya kartu. Dan ketuanya sementara di sini Pak As'ad namanya. Pak As'ad itu tokoh NU, dulu pernah kalau tidak salah jadi DPR PKB. Pada waktu saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah, dia ketua Ansor. Ada namanya Pak Taufik, Dr. Andes Taufik, Magister Manajemen. Lah, tetangganya beliau. Mendesak saya untuk itu karena semua keturunan itu punya kartu. Saya katakan, jangan bangga dengan ini, banggalah dengan amal kita. Jangan bangga dengan keturunan. Kalau itu dulu Sunan Ampel bisa membentuk ini, apa yang kita akan perbuat sekarang? Jangan hanya untuk mencari nama, kemudian menyaingi Habib ini, hanya dengan beberapa kalimat, itu menjadi sebuah persaingan tidak sehat. Salah kaprah itu. Saya tunjukkan kepada mereka surat Al-Hujurat, tolong baca ayat 10 sampai ayat 12. Jangan bikin seperti itu kalau kalian memang betul-betul adalah orang Islam. Ayo kita beri pemahaman masyarakat kita bahwa yang masuk surga itu hanya dengan dua cara. Orang masuk surga itu akan hanya dengan dua cara. Kata Rasulullah, amal kita tidak cukup untuk masuk surga. Untuk membayar kedipan mata saja amal kita nggak cukup. Maka masuk surga itu hanya karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka ditanya, ya Rasulullah, apakah amalmu juga termasuk? Iya, termasuk amalku. Enggak cukup untuk bekal masuk surga itu. Jangan banggakan dengan hal-hal yang sekiranya Allah sendiri kemudian tidak membackup-nya. Yang kedua, kita masuk surga itu karena syafaq, penambahan itu yang dimana syafaq itu dari yang diberi izin oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita harus ma'rifatul Rasul, memahami din al-Islam itu ma'rifatul Rasul di samping ma'rifatullah. Salah kaprah kalau kemudian kita menganggapnya bahwa Allah itu amat sangat dipenuhi oleh alam pikir kita. Bapak silakan buka podcast dari adik-adik kita. Malah saya cukup bangga dengan podcast orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Ada dokter spesialis yang masuk Islam, ada pendeta yang masuk Islam. Mereka kemarin itu mengislamkan orang Nasrani sebanyak 200 orang. Kita, dakwah kita di mana? Nah, ini yang saya maksudkan adalah memahami tentang din al-Islam sebagai tasrih dinul Islam. Jangan sampai salah kaprah. Contoh kecil aja, contoh kecil lagi. Kalimat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu memberikan rahmat kepada Nabi. Salawatnya Allah itu rahmat. Dan salawatnya malaikat itu adalah memintakan rahmat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku kalian itu beriman kepada Allah. Sallu alaihi,
bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikan salam kehormatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah mendengar di televisi atau di apa namanya itu, di apa ya, Nabi hanya berkata, Jibril itu kalau bersalawat itu hanya berkata begini, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Itu salawatnya malaikat Jibril. Mengenal Allah, ma'rifatullah itu adalah dengan cara berzikir, mengingat Allah dengan cara berzikir. Di mana cara berzikirnya itu? Al-Quranul Karim. Itu cara mengenal Allah. Dan yang kedua dengan cara fikir, dengan cara kita mentadabburi Allah lewat kauniyah Allah. Jadi mengenal Allah itu lewat zikir dan fikir. Zikirnya tentu kupas ayat-ayat Allah ini. Pak, saya salah satu pengagum dari Pak Dahad Salimun. Pak Dahad itu seingat saya dia sekretaris. Lah ini cucunya Pak Khalid. Namanya Audi Firmana. Anaknya Pak Zulkifli. Itu ginjalnya rusak dan cuci darah tadi pagi. Dan saya ditelepon kolab. Beliau meminta bantuan doa. Saya sampaikan doa yang paling diijabahi terhadap seseorang itu adalah ibundanya. Maka saya sampaikan kepada Busul untuk sujud. Pak Audi Firmana ini yang direktur ya kayu itu Pak. Semoga beliau sehat kembali dan Allah mengangkat penyakitnya. Banyak di antara ayat-ayat Allah itu yang kemudian disalah kaprahi. Apa salah kaprah? Ya salah kaprah. Maka tentu kita harus untuk tidak salah kaprah, kita taklim. Taklim bagaimana? Untuk kita amal itu harus ittiba. Harus ada dalilnya. Walaupun ada orang yang berkata, Pak, saya ini tidak boleh tiba karena saya bukan mujtahid. Saya ini orang awam, Pak. Saya boleh kan untuk menjadi taklid kepada orang yang saya anggap benar. Taklid itu Pak artinya adalah mengalungkan sesuatu. Jadi kalau Bapak tahu anak kecil dikalungkan, ya toh, apa kalung ya? Ada ya, itu namanya taklid. Lah, yang disebut ittiba itu adalah apa yang amal yang kita kerjakan, kita tahu kalau Bapak sudah bisa baca Al-Quran, oh ini surat sekian, ayat sekian. Kalau hadis, oh ayat sekian, hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim nomor sekian. Atau paling tidak narasumbernya menyampaikan ini siapa periwayatnya. Kalau narasumber itu menyampaikan periwayat hadis, itu cukup punya namanya kitab Mizanul Iktidal. Oh ini perawinya nggak ada di sini. Berarti itu namanya hadisnya tidak dhaif tetapi hoak. Banyak kan ya? Banyak sekali. Lah, ini saya ungkapkan dulu kepada Bapak ya. Nanti kita lanjut. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Tirmidzi, teks hadisnya itu apa sesuai dengan ucapan Rasul? Saya tanya. Teks hadisnya, kalimatnya, hadis itu kan catatan ulama tentang sunnah Nabi. Sunnah itu tidak boleh dicatat oleh Nabi karena khawatir berbeda nanti bercampur dengan Al-Quran. Pertanyaan saya,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata hadis itu, kata ahli hadis itu, salatlah kalian sebagaimana aku salat, engkau lihat aku salat. Pertanyaan saya, tag hadis itu apa sudah pernah diklarifikasikan kepada Rasulullah? Enggak pernah. Contoh konkret, Imam Asy-Syafi'i, pernahkah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim? Enggak pernah. Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan hadis daripada yang sekarang populer ini. Enggak pernah. Silakan baca. Kenapa? Karena keterpautan masa. Imam Syafi'i dan saudara-saudaranya yang ijtihadnya hebat itu, dia hidup pada abad ke-8. Sementara Al-Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya itu, Kutubus Sittah itu, hidupnya pada abad ke-9. Pertanyaan saya, berapa tahun terpautnya Imam Syafi'i dengan Bukhari? 100 tahun. Imam Syafi'i ketika berpendapat, apakah pakai hadisnya Bukhari Muslim? Enggak, dia pakai ke ijtihadnya dia, karena enggak sama. 100 tahun kok itu. Tetapi kadangkala Pak ya, kita itu iya saja, enggak usah jauh-jauh lah. Ketika dulu saya masih kecil, Soyuz milik Rusia yang pulang pergi itu ke bulan, kemudian diikuti Apollo Amerika yang pulang pergi itu, seluruh ulama di Madura mengatakan yang percaya itu kafir. Karena pemahaman kita teksnya adalah Bima Sakti, gugusan yang langit-langit itu dianggapnya krotok, dibuka, Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Terakhir kerotok, dibuka, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kan itu pemahaman para mufassir dulu. Sekarang tidak begitu. Makanya ada tafsir bila ilmi. Kalau tafsir bil riwayah, antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis. Bagaimana kemudian menjadi terbiasa? Ini yang populer. Bapak pernah mendengar enggak hadis bahwa Nabi Muhammad dengan Allah tawar-menawar? Pernah dengar? Gimana Pak? Pernahkah kita dengar sebuah hadis bahwa Nabi pernah tawar-menawar dengan Allah? Pernah kan? Tentang apa? Tentang sholat. Hadis itu di Bukhari Muslim nggak ada. Yang ada di Tirmidzi, kedudukan hadisnya hasan, tidak mutawatir, tidak sahihain, tidak sahih, tapi hasan kedudukan hadisnya. Dan itu yang menerapkan yang Tirmidzi. Sekarang afala tatafakkarun, ketika Nabi melaksanakan Mi'raj itu, Jibril hanya berada di Sidrah Al-Muntaha. Turunlah hadis itu, turunlah Nabi ke bawah, ketemu Musa. Apa perintahnya Allah kepadamu? Salat 50 rakaat. Kan begitu kan hadisnya? Jangan mau kamu Muhammad naik lagi kepada Allah, umatmu tidak kuat. Naik Rasulullah ke atas. Dipotong 5 menjadi 45. Turun Nabi Muhammad ke bawah. Berapa Muhammad? 45. Naik. Itu tawar-menawar sampai 5 kan? Paham? Hadis loh Pak ya. Nabi melaksanakan Mi'raj itu tahun keberapa? Nabi melaksanakan Mi'raj, melaksanakan Isra Mi'raj
tahun kenabian keberapa? Tahun ke-11, Pak. Ketika istrinya meninggal, pamannya meninggal, Nabi dikuyo-kuyo, kan begitu. Namanya Yaumul Hazan, hari duka cita. Nabi diperjalankan. Ayatnya surat Al-Isra ayat 1. Kan itu kan? Pertanyaan saya adalah, kalau tahun ke-11 kenabian dapat itu, bagaimana dengan Al-Quran surat An-Nisa yang turun di Madinah, yang Allah berkata begini, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah aku tentukan waktu-waktunya. Ini turun di Madinah. Bagaimana mengkorelasikan ayat ini dengan hadis ini? Paham, Pak? Tapi kita kan iya saja kan, menyatakan iya. 5 kali 10 menjadi 50, kan begitu. Saya manut, Pak, ini, saya manut. Tetapi ketika muncul namanya pemahaman tentang masalah Al-Quran, maqasidul Quran, ya harus kita berubah dong. Saya karena taunya ya sudah, itu ta'abbudi menurut saya. Tetapi ketika muncul kalimat ini, Pak, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu, Muhammad, sudah aku tentukan waktunya. Kapan ya Allah engkau tentukan? Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kapan turunnya itu di Mekah? Kan harus kita simak, Pak, ya. Sama dengan orang sampai sekarang. Kalau saya tanya, Nabi menikahi Aisyah umur berapa? Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur berapa? Yang populer, hadisnya yang populer umur berapa? Umur 9 tahun, Pak. Maka orang-orang non-Islam melecehkan Nabi. Dianggapnya Nabi itu adalah suka kepada anak kecil. Coba lihat, Aisyah lahir tahun berapa, kakaknya lahir tahun berapa, dan meninggal tahun berapa. Kalau kita kupas, Pak, kakaknya meninggal, Aisyah dinikahi oleh Rasul, itu umur 18 tahun. Jadi Undang-Undang 174 merujuk itu. Tidak merujuk 9 tahun. Tetapi yang 9 tahun populer kan? Populer, Pak. Ini yang saya katakan, kita harus kembali untuk kita belajar memahami din at-tashrih, hukum Allah itu. Kita pahami. Masih banyak sekali yang kemudian pada saat dulu Pak ya, Bapak lihat aja istrinya Kiai Hasyim Asy'ari dan istrinya Kiai Ahmad Dahlan pakai busana muslimah enggak? Pada saat dia mendirikan organisasi itu, istrinya pakai jilbab enggak? Enggak pakai. Karena pada waktu itu hanya ubudiyah saja yang dipermasalahkan. Tetapi tentang Al-Ahzab 59, An-Nur 31 enggak dikupas. Yang pertama kali untuk pakai busana muslimah, seingat saya, itu LDII, dulu namanya Islam Jamaah. Mohon maaf kalau kebetulan kita masih ikut pemahamannya. Jadi Islam Jamaah itu adalah konsepsi Nur Hasan Ubaidah, orang Kartosono yang ada di Mekah, kemudian konsep itu, ya toh? Dulu masih ada orang pakai globor-globor gitu, zaman tahun 70-an, tuting oleh kita. Ternyata sekarang itu yang dipakai oleh LDII itu adalah Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31. Kita sekarang baru ngopas itu. Sama, Pak, dengan ini. Jadi ayo jangan sampai salah kaprah, ayo kita bedah. Kalau tidak dibedah terus kita kan mantuk-mantuk terus itu nanti.
Sama dengan begini, saya selalu menyatakan cuman hanya kepada anak-anak mahasiswa saya. Bapak buka surat Al-Baqarah 183. Buka itu 183. Kalimatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang selalu menyebut la'allakum tattaqun itu agar kamu menjadi takwa. La'allah itu adalah Allah yang mengharap kepada kita untuk jadi takwa. Aku berharap kalian itu menjadi takwa. Begitu letternya. Tetapi di situ yang saya tanyakan, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu Pak namanya fi'il mudhari', tetapi untuk siapa itu? Amanu itu untuk laki-laki apa untuk perempuan? Ya? Hah? Berarti perempuan boleh tidak puasa? Saya tanya, amanu itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Hah? Ibu puasa enggak besok Ramadan? Puasa enggak? Apa dasar hukumnya? Amanu kan? Beriman. Hah? Beriman. Iya, beriman laki-laki apa perempuan? Pertanyaan saya. Laki dan perempuan. Berarti ibu kan puasa ya? Buka Bapak surat Al-Jumu'ah sekarang. Surat Al-Jumu'ah. Ya. Ayat 9. Sudah ketemu? Isya 7,7 ya? Ya, sudah ketemu? Ayat 9 Pak. Belum? Ya? Belum Pak. Surat Jumatnya ketemu? Hah? Mana yang sudah? Ketemu Mas? Tolong dibaca. Cukup. Ulang, ya ayyuhalladzina amanu. Cukup. Amanu di situ untuk laki apa perempuan? Apa bedanya dengan Baqarah 183 amanu? Hah? Kalau tidak ada bedanya kan harus laki perempuan juga. Harus ibu-ibu wajib sholat Jumat. Kan begitu kan? Faham? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang kemudian menyuruh hanya laki-laki toh? Dia berkata hadis Nabi, Pak. Apa masuk akal kira-kira Nabi menganulir ayat? Apa masuk akal Nabi menganulir ayat? Terusannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Jika ada panggilan salat mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Panggilan salat yaum Jumat itu ada berapa siangnya? Siang Mas. Kita sholat itu ada berapa? Siang. Duhur dan asar kan? Ada ndak ayat itu menyatakan idza nu'adis sholatul jum'ah? Ada nggak begitu? Idza nudiya lis sholatu mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Di hari Jumat berarti kan ada zuhur dan asar. Kita tidak pernah diberikan oleh majelis tarjih. Ini loh. Apa kita pakai tafsir Al-Qurtubi? Apakah kita pakai tafsir
As-Syaukani, apa kita pakai tafsir yang mana? Harusnya begitu. Nah kalau enggak ya salah kaprah selamanya kita. Kan begitu. Mas, banyak seperti itu yang kemudian kita tidak memahami, pokoknya iya saja. Kita lihat saja nantinya bahwa kita perlu itu untuk kupasan kajian-kajian khusus untuk kemudian bagaimana ya besok Ramadan, tidak usah jauh-jauh Ramadan besok ya, jenengan baca di ayat surat kemana itu 183, 84, 85, 86, 87 coba baca 87 187 buatan Al-Baqarah. Kalau puasa itu Baqarah Pak Kiai. Ada Mas? Ada Mas? 187 kalau tidak salah. Ada? Hafal? Terus ya, uhilla lakum coba baca. Uhilla lakum laylatas siyami Rasulillahi ilaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Terus? Fal'ana bashirukunna wa tabu ma kataballahu lakum wa kulu wa sabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama min al-layl. Cukup. Berarti puasa itu, saya tanya, ibu besok puasa akan takjil kapan? Ibu, saya tanya ibu dulu. Ibu takjil itu puasa kapan? Maghrib kan? Begitu azan, ibu takjil kan? Coba ayatnya Pak Ketua. Ayatnya, wa atimmus syamu ilal lail laisal maghrib. Ayatnya wa atimmus syam, sempurnakanlah puasamu ilal lail, sampai malam, tidak ilal maghrib. Maghrib itu begini Pak. Nih pinjam ya. Rusak Anda ya? Enggak. Nih, ketika begini, ghurub namanya, konjungsinya begini. Ini namanya maghrib. Kalau Bapak, Mas minta tolong jenengan ya, itu dibuka jenengan di tengah-tengah. Pintu dibuka. Ya. Jenengan satu langkah di luar pintu. Di luar. Cukup. Agak ke depan. Kalau saya tanya Mas, jenengan di mana itu? Jenengan di mana itu? Kalau saya tanya, di luar masjid kan? Sampean masuk ke dalam, persis di bawah, di tengah-tengah. Saya tanya, di mana jenengan Pak? Di dalam apa di luar? Di antara luar dan dalam. Itu huruf namanya, maghrib. Masuk sedikit, itu lail namanya. Wa atimmus syamu ilal maghrib, boleh takjil di situ. Tetapi Allah menyatakan wa atimmus syamu ilal lail. Kalau ilal maghrib, terus bagaimana orang yang azan untuk mendapat sunnah Nabi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lain takjil. Sementara yang azan tidak takjil. Ajilu, segerakan. Kan begitu kan? Tidak pernah dikupas oleh kita, Pak, karena Pak Rohim meminta tentang beragama itu, ya memahami jangan salah kaprah, memahami agama, memahami Allah pun amat sangat. Bagaimana kemudian kita ada semacam connecting dengan Allah? Sederhana kan itu, sederhana sekali. Tapi begitu ada Allahu Akbar, takmir adzan. Sampai minum dulu apa adzan dulu?
adzan dulu, hilang sunnahnya. Karena harus takjil kalau itu maghrib. Tetapi karena itu malam, sampean selesaikan adzannya, berarti kan matahari sudah jalan. Maka antum takjil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korok. Anu kolak. Si adzan teng-teng. Ya, itu kan kecil ya, menjadi salah kaprah. Saya pernah diginikan, Pak, yang disebut maghrib itu awal daripada malam. Enggak gitu ayatnya. Ayat itu jangan dipolitisir. Laki perempuan punya anak sama saja. Enggak sama, laki ya laki, perempuan. Kan begitu BKKBN zaman kita dulu. Saya termasuk orang yang berbicara itu di Kemenak. Bilangnya orang punya anak laki perempuan sama saja, enggak sama. Saya kira begitu, waktu saja sudah habis, kita refleksikan kapan-kapan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.